Untuk pelajaran agama Kristen pada pagi hari ini, di catatan baru kita berjudul yaitu hidup bergantung pada kuasa Allah. Ya, biarlah hidup kita sebagai orang-orang percaya hanya bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Nah, sebelum masuk materi anak-anak, Ibu mengajak anak-anak untuk membaca ayat yang ada di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Anak-anak boleh mengikutinya di dalam hati ya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Satu lagi, di dalam Kitab 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10, judulnya adalah mengenai penyakit bersilat mata dan mengenai cinta uang. Ya, anak-anak boleh ikutin membacakannya di dalam hati ya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya anak-anak, nah coba kalian lihat di depan layar. Ada gambar apa itu? Ada dua gambar ya, yang di atas adalah gambar benalu, yang di bawah adalah gambar bunga anggrek. Nah di sini anak-anak ada dua jenis tumbuhan yang menempel pada pohon ya, yaitu benalu dia hidup menempel pada pohon, sedangkan anggrek juga begitu. Benalu anak-anak, akarnya dapat merusak kulit pohon dan menyerap semua makanan yang ada di dalam batang. Daunnya kecil dan tebal, tetapi tidak berbunga atau berbuah. Benalu dapat menyebabkan pohon yang ditumpanginya mati. Lain halnya dengan anggrek anak-anak, yang anggrek di bawah ya, yang warna ungu. Anggrek mempunyai daun yang lebih hijau dan bunga lebih hijau dan tebal ya. Bunganya indah dan disukai banyak orang. Anggrek menempel di batang pohon tetapi tidak menyebabkan pohon tersebut mati. Nah, dari antara dua gambar ini anak-anak kira-kira menyukai yang mana? Wah, kalau ibu warna yang ungu ya, maunya bunga anggrek. Anak-anak juga maunya demikian ya. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini?
Nah, yaitu tentang hidup yang bergantung pada kuasa Allah, anak-anak. Seperti tanaman tadi yang kita sudah dengar ya. Arti kata bergantung adalah menyadarkan diri pada seseorang atau sesuatu dan terikat pada kekuasaan. Ya. Nah, biarlah kita seperti bunga anggrek ini, anak-anak. Kita bergantung pada kuasa Allah, artinya tidak dapat melepaskan diri dari kuasa Allah, itu artinya ya. Jadi kita menempel pada pohon, tapi kita tidak mematikan pohon tersebut. Kita dapat berbunga dan bunganya dapat dinikmati oleh semua orang yang melihatnya. Keindahan bagus ya. Nah, manusia anak-anak diciptakan dengan kehendak bebas untuk memilih. Ya, kita bisa memilih A, memilih B, memilih C. Keputusan sendiri. Kita bisa memutuskan apa yang kita inginkan. Dan kita dapat merencanakan kegiatan masa depan kita, anak-anak. Jadi anak-anak bisa merencanakan besok apa yang aku lakukan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan 10 tahun yang akan datang. Tetapi anak-anak, manusia tidak sanggup menentukan jalannya sendiri, ya, tanpa pertolongan siapa? Tuhan, ya. Kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan di dalam doa kita. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menerangi jalan kita, memberikan kekuatan agar kita dapat melakukan semuanya itu sesuai dengan rencana Tuhan saja. Nah, di dalam tokoh Alkitab anak-anak, dalam cerita Alkitab ada seorang nabi namanya Nabi Elia. Ya, waktu di kelas bawah, di kelas 3 kita udah pernah belajar ini ya. Nabi Elia, dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Karena Nabi Elia kenapa anak? Taat kepada perintah Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu dia ada di tepi sungai Kerit? Tuhan mengirimkan burung gagak membawa daging dan roti untuk dimakan oleh Nabi Elia. Ya, manusia anak-anak membutuhkan Tuhan dan harus taat kepadanya. Dengan cara bagaimana? Menyerahkan semua rencana dan keputusan kepadanya. Kita harus taat dan menyerahkan semua apa yang menjadi rencana-rencana kita dan keputusan kita kepada Tuhan. Orang yang bergantung pada kuasa Allah, anak-anak, harus memiliki hati yang terbuka untuk menerima keputusan Allah. Ya, tidak semua keputusan atau doa kita yang kita inginkan sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kita harus menerima dengan hati yang terbuka semua keputusan Allah ya. Semua keputusan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Mungkin saat ini kita merasa, kayaknya Tuhan nggak baik bagi saya. Kok doa-doa saya nggak dijawab? Nah, jangan berkata demikian anak-anak. Tapi kita harus menerima dengan hati terbuka. Ya, suatu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Manusia, anak-anak, dapat merencanakan dan mengambil keputusan. Tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Ya, Tuhan yang menentukan hasilnya kita seperti apa. Hanya kepada Allah manusia harus percaya dan taat, serta menyerahkan seluruh hidup kita ya. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya harus taat, harus percaya dan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Baik anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. God bless you, my student.